Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM. Kali ini kita akan membahas tentang materi aturan produksi untuk suatu finite state automata dengan pembahasan mengenai aturan produksi dan mengkonstruksikan aturan. Sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu state yang diterimanya. Oke, kita lihat di sini ada mesin otomatanya, kemudian ada ekspresinya ya. Teman-teman masih ingat di sini ada asterik ya. Materi sebelumnya pada ekspresi reguler ya. Selain dengan ekspresi reguler, kita dapat mengkonstruksikan aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Ya, masih ingat ya dengan tata bahasa reguler? Aturan produksinya seperti apa? Alfa menghasilkan beta. Ya, alfa ya adalah sebuah simbol variabel, sedangkan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Oke ya, masih ingat ya? Oke, di tabel-tabelnya masih ingat ya. Nanti kita mengulang kembali kalau huruf kecil itu terminal, kemudian kalau besar itu variabel. Pada aturan produksi terdapat suatu tata bahasa yang didefinisikan dengan 4 tupel, di mana terdiri dari V, T, P, S gitu ya. Ini sangat mempermudah. Kenapa? V-nya itu variabel, T-nya itu terminal, ya, P-nya itu produksi, dan S-nya adalah simbol awal gitu ya. Oke, kita masuk untuk yang harus diperhatikan adalah dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari FSA, yang perlu diperhatikan yaitu state-state yang bisa menuju ke state akhir. Itu yang harus diperhatikan ya. Kita lihat pada FSA ini ya, simbol inputnya ada A dan B ya. Simbol A dan B itu menjadi simbol terminal. Jadi ini sudah ketahuan nih ya. T-nya itu ada A dan B. Kita masukkan ini contoh pada mesinnya, kemudian sudah kita umpamakan Q0 itu siapa? Q1, Q2, Q3. Itu ya, kita umpamakan, masukkan ke dalam sini. Kita akan buat aturan produksinya ya. Simbol awal itu S, ya, ini Q0 jadi S, gitu ya. S itu memberikan A ke Q1, Q1 itu E. Sehingga aturan produksinya bisa kita tuliskan S variabel menghasilkan A terminal E variabel. Ya, mudah sekali kan? Oke, kita coba lagi ya. Di sini ada E atau Q1, dia tanpa memberi inputan itu ke A. Siapa A? A-nya adalah Q2 ya. Kemudian B-nya itu sudah ya dari Q3 sudah berubah menjadi B. Oke, kita lihat aturan produksinya. Ya, E terminal menghasilkan A, E terminal menghasilkan A, kemudian E terminal menghasilkan B. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah berikutnya kita lihat A, ya, ini A ya. A itu menghasilkan A ke A. Oke, kemudian B menghasilkan B ke B. Oke, aturan produksinya sudah bisa kita langsung tuliskan ya. Kita lanjut, kemudian si A, ini ya, A terminal, ini A terminal, dia memberikan ke A tadi ya. Sekarang A variabel itu memberikan B ke Q4. Kemudian B variabel memberikan B ke Q4. Sehingga kita cukup menuliskan karena Q4 itu tidak ada identitas perumpamaan, ya cukup A menghasilkan B terminal, B menghasilkan B terminal, seperti itu. Oke, setelah semua selesai, kumpulkan aturan produksi yang kita peroleh, ya kumpulkan, masukkan ke dalam sini. Itu ya.
ada S variabel menghasilkan A terminal E variabel, kemudian ada E variabel menghasilkan A variabel atau B variabel. Ya, ini dapatnya dari mana? Ini tadi ya, yang keluar dari E, itu ada yang ke A, ada yang, sehingga kita cukup menggunakan atau. Kemudian ada A, ya ada A variabel menghasilkan ya A terminal A variabel atau B, kemudian ada B variabel menghasilkan B terminal B variabel atau B. Oke ya, kumpulan aturan produksi sudah kita tuliskan semua. Kemudian kita tuliskan secara formal. Oke, gambarnya. Kemudian masukkan 4 tupelnya. Oke, 4 tupelnya sudah dimasukkan. Ada V, V-nya siapa saja? V-nya adalah S, E, A, B. Kemudian T-nya, terminalnya ada A, B. Itu ya, ini ada A, ada B. Kemudian aturan produksinya kita masukkan semua di sini. Kemudian S ya, simbol awalnya siapa? Ini ada S di sini. Oke. Itu teman-teman pada contoh mesin otomata yang sudah kita buatkan aturan produksinya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini perumpamaan ya. Kita buatkan terlebih dahulu sehingga kita bisa masukkan nanti hasilnya pada 4 tupel. Oke, kita akan coba dengan mesin otomata yang lain. Kita lihat ya di sini, diketahui mesin otomatanya ada 7. Ya, perhatikan ya perumpamaannya, kemudian perhatikan yang diabaikan. Ya, kenapa diabaikan? Karena tidak ada busur yang keluar ya. Ya, seperti yang tadi, tidak ada busur yang keluar. Ini perumpamaan sudah kita tuliskan semua. Ya, simbol awalnya, kemudian terminalnya. Oke, sekarang kita akan buatkan aturan produksi dari mesin otomata ini. Oke, kita coba ya. Oke, di sini ada S menghasilkan A terminal ke A variabel, atau ya S menghasilkan B terminal ke B variabel. Gitu ya. Sehingga kita tuliskan di sini. Iya, dapatnya dari mana? Ini ke sini. Ya. S memberikan A atau menghasilkan A ke A variabel, atau kenapa atau? Karena dia keluar. Ya, memberikan A dan memberikan B. Oke, kemudian di A ya, kita selesaikan yang A di sini. A menghasilkan B ke C variabel. Oke, kemudian C menghasilkan A terminal ke S variabel. Oke ya, seperti itu. Gampang ya. Oke, ini lebih banyak tapi susunannya sudah terurut nih. Ya, jadi teman-teman lebih mudah untuk membuat aturan produksinya. Kemudian kita lihat nih, dari Q2 mendapatkan input A itu ke Q0 tadi ya, Q2 ini A-nya ke Q0. Kemudian Q2 itu kan memberikan B ke Q3. Tetapi Q3 tidak ada transisi keluar. Jadi ini juga bukan state akhir ya, makanya kita Q3-nya kita abaikan. Oke, kemudian kita lihat sekarang yang B ya. B menghasilkan B itu ke D gitu ya. Kemudian D menghasilkan B itu ke S. Ya, ini kedudukan hampir sama nih yang Q6. Ya, Q6 itu tidak ada transisi keluar dan bukan state akhir, jadi kita abaikan. Tapi kita lihat nih, tadi kan kalimat untuk aturan produksinya, perhatikan state akhir. Pada kasus ini kita lihat Q0 ini sebagai state awal dan juga sebagai state akhir. Kalau seperti ini kita tidak bisa membedakannya. Bagaimana cara membedakannya? Maka kita akan buat atau menandakannya dengan empty. Berarti S di sini menghasilkan empty karena dia sebagai state awal dan juga state akhir. Oke. Kemudian maka hasil yang diperoleh
Ya, ini 4 tupelnya dimasukkan ya. 4 tupelnya teman-teman masukkan. Ya, V-nya siapa? V-nya ada S, A, B, C, D. Kemudian terminalnya itu ada AB, ya. Kemudian aturan produksinya teman-teman masukkan di sini. Ya, ini masih sangat panjang. Ya, kemudian simbol awalnya adalah S ya. Ini di awal tadi sudah nah ini. Ya, sudah dituliskan seperti ini. Ya, di belakang teman-teman tinggal nambahkan saja. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Masih ingat dengan konstruksi ya? Materi sebelumnya ada yang mengkonstruksikan kemudian mereduksi jumlah variabel, jumlah state yang ada. Ya, kita reduksi sehingga gambarnya bisa seperti ini. Ya, hasil produksinya ya lebih dipersingkat lagi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa pada aturan produksi, materi yang bisa Ibu berikan. Silakan dibaca kembali materinya sehingga teman-teman bisa mencoba dengan mengkonstruksikan tata bahasa yang ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di aturan produksi dengan materi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.